teman-teman semua, kembali aku menyapa Yeti Zalimika, masih di channel yang sama. Aku mau berbagi tips lagi ya. Mudah-mudahan tips kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan ya. Tapi sebelum aku berbagi tips, berbagi ilmu sedikit, minta tolong teman-teman semua untuk subscribe channel aku ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini aku ingin berbagi tips bagaimana cara memilih cadar. Banyak sih teman-teman yang bilang, yang nanya ya, bagi yang mau berhijrah atau belum berhijrah atau sudah berhijrah, banyak pertanyaan dan datang gitu ya. Kak, apa nggak sesak nafas pakai cadar itu? Kak, gimana pakai cadar itu, apa nggak gerah nanti, apa gimana gimana? Banyak pertanyaan sih dari teman-teman semua, gimana untuk mengatasi atau pemilihan cadar supaya kita lebih nyaman memakainya. Kalau aku pribadi ya, aku udah coba ya berbagai macam cadar. Dulu mulai dari bahan, banyak sih beberapa bahan yang aku pakai, tapi yang paling nyaman aku pakai, alhamdulillah, aku menggunakan cadar berbahan ceruti. Kenapa aku memilih bahan ceruti? Karena aku merasa aku udah menggunakan sendiri ya. Ceruti itu seratnya agak seratnya itu agak-agak longgar gitu. Jadi walaupun dia dua layer, dia tidak membuat kita sesak nafas gitu. Ada ventilasi udaranya itu. Mungkin bagi orang awam yang belum bercadar, apa ndak sesak nafas itu, apa ndak gini. Tapi kalau udah mencoba, insya Allah itu ndak terjadi gitu. Apalagi udah ada keinginan dari hati, kita ingin bercadar, insya Allah Allah mudahkan. Maka di sini untuk yang awam yang belum tahu tuh, kita harus tahu dulu pemilihan bahan. Usahakan kita memilih bahan untuk perdana, atau usahakan yang ceruti itu nyaman. Sebenarnya teman-teman ya, apalagi di masa pandemi gini ya, di masa pandemi ini kan cadar atau tutup muka itu udah bukan suatu hal yang asing ya. Orang melihat tuh udah suatu hal yang biasa, bahkan bukan hanya perempuan, cowok pun juga pakai gitu, cowok bercadar. Tapi nggak mungkin lah cowok pakai cadar ya, biasa cowok pakai masker. Nah, di situ keuntungan kita sebagai cewek. Kalau pakai masker ya, pakai masker itu uh, dia masker itu mungkin ada ventilasinya mungkin, tapi dia karena tertutup jadi udara berputar-putar di situ aja gitu. Kalau cadar ini kebetulan alhamdulillah kita dilahirkan sebagai perempuan, kita bisa menggunakan cadar. Jadi di masa pandemi ini sangat bermanfaat karena di sini ada ventilasi udara di bawah. Contohnya kita lagi sesak ya teman-teman, bisa buka sedikit, dibuka dari bawah, menarik nafas, kita udah dapat oksigen baru itu. Itu kalau di masa pandemi gini ya, kalau malas pakai masker gitu ya, kalau yang belum bercadar gitu, bisa sesekali, kalau memang dari hati belum niat bercadar atau apa, bisa pakai cadar itu pengganti masker, bisa juga. Nanti lama-lama terbiasa, nyaman, mana tahu nanti kan udah merasa nyaman, udah merasa klik, hijrah deh. Jadi ya teman-teman, kalau untuk cadar biasanya tidak banyak bahan ya, cuma ada beberapa. Aku kan jual juga, paling ada beberapa bahan, biasanya 3 bahan ya. Ada yang wopis, chiffon, ada yang ceruti. Tapi aku pribadi sih ya, tergantung ke pribadi masing-masing ya. Aku pribadi lebih nyaman pakai ceruti gitu, tidak terlalu engap. Kalau orang bilang ya, tidak terlalu engap. Nah, terus untuk yang kedua, pemilihan mana sih kak, enak yang pakai tali atau yang pakai karet gitu. Kalau aku sih pribadi, tips dari aku ya, aku lebih menyarankan sih pakai karet. Kenapa? Soalnya kadang kan kalau pakai tali itu, kadang kita kan ada kayak di tempat tertutup, contohnya kita mau buka cadar, mau apa, nyaman dia kalau pakai karet, dia tinggal tarik aja ke bawah. Ini tinggal tarik aja ke bawah gini. Nah, ini karetnya itu elastis, jadi menyesuaikan. Tapi kalau diikat ke belakang, nanti kita tarik ini harus dilonggarin dulu tali belakang, baru kita bisa tarik ke bawah. Atau untuk makan kita bisa, besok aku share bagaimana cara makan untuk wanita bercadar ya, untuk
untuk pembahasan berikutnya. Nah ini nak tinggal tarik ke belakang, atau kita untuk berwudu, untuk apa gitu, lebih nyaman. Lebih nyaman pakai karet, tapi usahakan karetnya jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang kita pusing nih, kita ketarik gitu, enggak, jadi kurang nyaman. Karetnya agak longgar, usahakan kita cari pas milih cadar, lingkar cadar itu agak-agak longgar gitu. Untuk tips pemilihan cadar aku rasa tidak banyak-banyak sih, cuma dari pemilihan bahan sama pemilihan tali atau karet kayak gitu tadi ya. Kalau ada sih yang nyaman, aku pakai tali aja lah kak, karet tuh suka payah gini-gini, tergantung pribadinya sih. Tapi kalau aku pribadi aku udah nyaman banget pakai karet. Masalahnya aku yang super sibuk ya, kadang di dalam rumah, kadang keluar rumah, mendadak keluar rumah. Jadi pas di dalam rumah mendadak ada tamu, mendadak ada teman datang, apalagi aku jualan kan, kadang ada customer masuk, kadang sepi orang, aku nak tarik ke bawah aja, nanti pas ada orang tinggal angkat, tidak perlu lepas-lepas ikat dari belakang gitu. Oke teman-teman, mungkin itu ya, itu tips pemilihan cadar dari aku. Bagi teman-teman yang mau hijrah, yang masih takut nanti aku ngap kak, sesak nafas, nanti aku ndak nyaman, nanti aku makan susah, nanti aku bla 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 gini, boleh dicoba tips yang ringan ini aja dulu. Gunakan untuk pertama, coba beli cadar yang bahan jeruti, usahakan yang karet belakang ya teman-teman ya. Kalau untuk pemula bisa coba satu ya, bisa nanti yang pakai cadar ikat coba beli satu dulu, cadar tali kita beli cadar karet kita beli satu dulu, kita bisa coba-coba mana yang lebih nyaman, nanti bisa teman-teman bandingkan. Tapi itu tadi ya, itu tadi sedikit masukan dari aku, karena aku udah pakai sendiri, begitu perbandingannya aku lebih nyaman pakai yang berbahan ceruti sama yang karet belakang. Oke teman-teman, itu aja tips cara pemilihan cadar dari aku. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan info ini bermanfaat, mudah-mudahan aku bisa terus berbagi tips-tips lainnya yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, aku rasa itu aja. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe channel aku, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.